Sorak-sorai di Megalite Stadium malam itu tidak seperti biasanya. Bendera berkibar. Lampu-lampu menyala menyilaukan. Nama, Alia Pratama, berkali-kali diteriakkan ribuan penonton. Namun di balik gemuruh itu, ia berdiri diam sambil memegang lutut kanannya. Lutut yang setahun lalu hampir mengakhiri kariernya. Dunia mengira dia sudah tamat. Dikhianati pelatihnya sendiri. Ditinggalkan sponsor. Dan menjadi bahan ejekan media. Ratu Smash itu kini hanya bayangan masa lalu. Tapi Alia kembali berdiri. Bukan untuk membuktikan mereka salah. Melainkan untuk membuktikan dirinya masih hidup. Final kejuaraan Asia mempertemukan Garuda Angels Indonesia melawan Rising Suns Jepang. Tim Jepang bukan hanya unggulan. Mereka sempurna. Musim ini, tidak sekalipun mereka kehilangan satu pertandingan. Satu set pun. Para analis memprediksi kekalahan telak untuk Indonesia. Tapi ketika kamera menyorot wajah Alia, tatapan penuh bara itu seakan berkata, "Aku tidak datang untuk kalah." Peluit pertama berbunyi. Jepang langsung mengamuk. Servis tajam. Spike mematikan. Blok tinggi kokoh seperti tembok baja. Indonesia tertinggal 0-8 sebelum sempat bernapas. Penonton mulai gelisah. Pelatih menggigit bibir. Dan komentator sudah menyiapkan naskah kejatuhan Ratu Smash. Di bench, beberapa pemain menunduk putus asa. Tapi Alia mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. Ia melangkah maju, meski setiap langkahnya mengingatkan pada rasa sakit yang belum pulih. Bola melayang. Set tinggi diberikan kepada Alia. Ia melompat. Dunia seolah ikut melayang bersamanya. Smash keras meledak di lapangan Jepang, memantul hingga menyentuh bangku penonton. Poin pertama, penonton meledak, seakan titik balik takdir baru saja dimulai. Alia menatap lawannya. Senyumnya tipis tapi menusuk, "Aku kembali." Momentum berubah cepat. Alia tak hanya menyerang, dia mengatur ritme tim. "Bangkit," teriaknya. Membuat semua pemain Indonesia kembali menemukan nyala yang hilang. Smash kedua, poin. Drop shot, poin. Blok solo melawan middle blocker Jepang, poin. Skor berlari mengejar mereka seperti badai balasan. Jepang terkejut. Pelatih mereka memanggil timeout dengan wajah pucat. Tak seorang pun memahami bagaimana mungkin seorang pemain yang bahkan berjalan pun masih terpincang. Bisa melompat setinggi itu, memukul sekeras itu. Setiap kali ia menjejak lantai, rasa sakit menyambar. Namun Alia menolaknya masuk ke pikirannya. Hanya ada satu tujuan, menang, atau tumbang dalam perjuangan. Arena mendidih, Indonesia mengejar, menyusul, lalu meninggalkan jauh Jepang. 20-0, wajah para pemain Rising Suns dipenuhi panik. Komentator berteriak histeris, "Apa yang kita lihat ini?" Alia Pratama mengubah sejarah. Smash ke-21, 22, 23. Jepang tak bisa lagi menjinakkan badai bernama Alia. Ketika skor mencapai 24-0, Alia memandang ke tribun. Ia melihat ayahnya, berdiri dengan bangga, sementara air mata menetes pelan. Ia menggayat napas panjang. "Ini, untuk semua yang meragukanku," gumamnya pelan. Ia melompat satu kali lagi, lebih tinggi dari sebelumnya. Smash terakhir menghantam tanah Jepang. 25-0. Hening sepersekian detik, lalu stadion meledak seperti petir. Rekor dunia baru lahir di depan mata jutaan pasang mata. Nama Alia menggema di seluruh penjuru arena. Ratu Smash. Ratu Smash. Namun di balik sorak kemenangan itu, tubuh Alia akhirnya menyerah. Senyumnya pudar. Lututnya goyah, dan ia roboh. Kamera menyorot wajahnya yang menahan rasa sakit luar biasa. Tangannya gemetar, menekan lutut yang dulu hampir merenggut hidupnya sebagai atlet. Kemenangan megah itu berubah jadi kecemasan massal. Pelatih, pemain, dokter berlari menghampiri. Penonton terdiam lagi. Kali ini dengan rasa takut yang sama. Apakah kebangkitan ini justru menjadi awal dari akhir? Alia memandang ke langit arena. Napas tersengal. Ia sudah mencetak sejarah. Tapi dalam hatinya, ia tahu, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Stadion yang tadi bergemuruh kini berubah sunyi menegangkan. Alia terbaring di lantai lapangan, menahan perih yang seperti merobek kembali mimpi yang baru saja ia genggam. Para ofisial medis berusaha menolong, sementara kamera-kamera menyorot tanpa belas kasihan.
Pelatih Harun memanggil timeout dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca melihat bintang timnya kembali disiksa takdir. Sementara itu, penonton menahan napas, takut menyaksikan keajaiban yang baru terjadi berubah menjadi tragedi dalam hitungan detik. Ketika dokter menyentuh lututnya, Alia menggertakkan gigi menahan rasa sakit. Flash kamera paparazzi merangsek dari pinggir lapangan, seolah menunggu berita buruk untuk dijual ke seluruh dunia. Para komentator mulai membicarakan kemungkinan buruk, menyebut bahwa permainan heroik Alia mungkin menjadi yang terakhir dalam hidupnya. Pelatih menatap Alia dengan tatapan berat, lalu berbisik, "Aku tak akan membiarkanmu hancur di sini, kamu harus keluar." Namun Alia dengan susah payah menggenggam tangan pelatihnya, matanya tegas menyatakan penolakannya. "Tidak, aku belum selesai," ucapnya serak, namun penuh tekad. Senyum tipis muncul di bibir Rania, setter muda jenius yang selama ini percaya pada Alia lebih dari siapapun. Ia berlutut di samping Alia, meraih tangannya, dan berbisik pelan, "Kalau kamu jatuh, aku ikut jatuh. Jadi tetaplah berdiri bersamaku." Kata-kata itu seperti nyala yang kembali menyalakan api di tubuh Alia yang lemah. Perlahan ia berdiri, walau dengan terpincang, memaksa rasa sakit pergi hanya dengan kehendak. Di tribun, ayah Alia berdiri, wajahnya tegang namun bangga. Ia pernah menyaksikan putrinya jatuh lebih keras dari ini, dulu, ketika cedera itu datang seperti petir di siang bolong. Kilasan masa lalu menghantam benak Alia, dokter yang mengucapkan kata "selesai", sponsor yang membatalkan kontrak, berita yang menertawai kariernya. Semua luka itu kembali terasa, namun justru menjadi alasan ia tidak boleh menyerah. "Jika aku berhenti sekarang, semua penderitaan itu akan sia-sia." Pertandingan dilanjutkan. Jepang, yang tadi seperti badai, kini tampak ragu. Mereka menatap Alia seperti melihat hantu yang menolak mati. Namun pelatih mereka memberi instruksi kejam. "Tekan lututnya. Paksa dia menyerah." Mereka bukan ingin menang. Mereka ingin menghancurkan legenda yang sedang bangkit. Serangan demi serangan diarahkan pada area yang memaksa Alia bertumpu pada kaki yang cedera. Rania, yang tahu persis kondisi Alia, mengubah pola permainan. Ia menyembunyikan kelemahan sahabatnya, mengirim bola-bola cepat yang tidak membutuhkan lompatan. Alia kini harus menggunakan otak lebih daripada tenaga. Dan meski gerakannya tak secepat tadi, ia tetap tajam, tetap mematikan. Set kedua menjadi perang mental, bukan lagi adu kekuatan. Skor ketat, nyaris berkejaran tanpa jeda. Setiap penonton merasakan ketegangan yang sama. Apakah Alia akan bertahan, atau tubuhnya akan menyerah? Pelatih Harun berdiri di pinggir lapangan, kedua tangan terkepal, tidak berani duduk barang sedetik. Dalam hati ia tahu, secara medis Alia sudah tidak layak bertanding. Tapi secara jiwa, wanita itu sedang melawan takdir. Puncak set kedua semakin dekat. Nafas Alia semakin berat. Keringat bercampur air mata. Jepang sukses memanfaatkan momen dan merebut beberapa poin krusial. Skor papan menunjukkan angka yang mencengangkan. Garuda Eagles perlahan tertinggal. Penonton mulai resah. Suara dukungan berubah jadi kecemasan yang menyiksa udara di stadion. Set kedua berakhir. Jepang mengambil set itu. Para pemain Rising Suns bersorak. Tapi sorakan mereka terdengar seperti intimidasi yang dingin. Namun Alia tak menatap papan skor. Ia menatap lututnya yang berdenyut. Seperti memberi peringatan terakhir. Nafasnya tersengal. Tapi senyum itu tetap ada. Senyum yang berkata, "Aku akan menangkan ini. Meski harus merobek tubuhku sendiri." Saat Alia kembali ke bench untuk beristirahat, kamera menyorot wajahnya yang berisi campuran sakit, amarah, dan tekad baja. Penonton belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal pasti, mereka tidak akan meninggalkan layar. Karena legenda tidak memilih kapan ia harus lahir. Legenda lahir ketika segalanya terasa mustahil. Alia duduk di bangku cadangan dengan napas memburu. Sementara lututnya terus berdenyut seperti ada pisau menyayat dari dalam. Pelatih Harun berdiri di depannya dengan wajah muram dan suara yang sulit dikeluarkan. "Alia, kalau kamu terus memaksa, kamu bisa kehilangan kariermu. Bahkan lebih buruk." Namun tatapan Alia tidak berubah. Penuh kobaran api yang tak sudi dipadamkan siapapun. "Kalau aku berhenti sekarang,
Ia menggenggam jersey di dadanya. Semua rasa sakit itu akan sia-sia. Aku harus menang, bukan hanya untuk tim, tapi untuk diriku. Sementara itu, kamera menyorot wajah para penonton yang masih terkena euforia 25-0 namun kini dihantui ketakutan. Media sosial ramai, sebagian memuja keberanian Alia, sebagian mengecam pelatih dan federasi yang membiarkannya bermain. Di tribun, ayah Alia menunduk, berusaha menyembunyikan kecemasan di balik sorakan yang dipaksakan. Ia tahu putrinya keras kepala, dan itulah yang membuatnya hebat sekaligus rapuh. Peluit tanda dimulainya set ketiga berbunyi. Alia kembali masuk lapangan, disambut gemuruh dukungan yang seolah mendorongnya kembali berperang. Jepang tak tinggal diam, mereka ingin mematahkan Alia, baik mental maupun fisik. Bola demi bola diarahkan ke area yang memaksa Alia bertumpu pada kaki kanannya. Namun setiap kali lawan mencoba menusuk titik lemah itu, Alia membalas dengan kecerdikan baru, drop shot tepat di sudut tak terjangkau, tipuan mematikan, dan blok yang tak pernah mereka duga. Tapi tubuh tidak bisa dibohongi. Kecepatan Alia menurun drastis, dan Jepang mulai menemukan celah. Skor terus berkejaran ketat, membuat jantung siapapun yang menonton merasa seperti digenggam erat. Pada satu momen kritis, bola tinggi menuju area Alia. Ia melompat, dan seketika wajahnya memucat. Lututnya seperti hampir terlepas. Ia mendarat buruk, terduduk sambil memegangi kaki yang bergetar hebat. Rania berlari menghampiri, memeluknya agar tidak jatuh sepenuhnya. "Lihat aku," serunya. Mata berkaca-kaca. "Kita bisa menang, tapi jangan korbankan dirimu sendirian." Alia menatap Rania, lemah namun masih tersisa tekad tak masuk akal. "Aku tidak takut hancur, selama aku hancur karena mengejar mimpiku." Kata-kata itu membuat Rania terdiam. Jantungnya mencelos, antara bangga dan takut kehilangan sahabat yang paling ia percaya. Skor mencapai 24-24. Satu poin lagi menentukan apakah mereka akan unggul, atau Jepang menginjak harapan mereka sekali lagi. Stadion berdiri, semua mata terpaku pada Alia. Rania memberi tos tinggi sempurna, memaksa Alia melompat untuk pukulan penentu. Alia mengerahkan seluruh nyawa yang tersisa dalam satu ayunan tangan penuh tenaga. Smash itu menghantam tangan bloker Jepang. Bola melambung ke sisi lapangan, jatuh tepat di garis. Penonton menahan napas. Wasit meniup peluit keras, dan menunjuk ke arah Indonesia. Poin Jepang, block out. Terdengar sorakan liar tim Rising Suns. Sementara jiwa Alia seperti diremas tanpa ampun. Ia mencoba berdiri, namun lututnya menolak bekerja. Ia jatuh kembali, kali ini dengan ekspresi hancur yang tak bisa ditutupi. Pelatih Harun langsung memanggil tim medis. Rania menahan tubuh Alia agar tidak mencium lantai keras itu. Penonton masih tercengang. Mereka baru saja menyaksikan keajaiban berubah menjadi cobaan yang menghukum. Sementara para pemain Jepang merayakan dengan senyum dingin. Tatapan pelatih mereka jelas, patahkan dia. Tirai set ketiga jatuh dengan penuh luka dan air mata. Namun satu hal belum tumbang, mata Alia masih menyala. Ia menatap papan skor yang kini menunjukkan titik yang semakin jauh dari kemenangan. Lalu ia angkat wajah, memandang ke arah kamera seolah berbicara pada seluruh dunia. "Kisahku tidak berakhir di sini." Dan saat angka menuju set keempat muncul di layar, semua orang tahu satu hal, pertunjukan terbesar dalam sejarah voli baru akan dimulai. Set ketiga yang berakhir pahit meninggalkan ruangan bench Indonesia dalam keheningan yang menusuk. Alia duduk dengan bahu terkulai, bukan karena ia menyerah, melainkan karena rasa sakit kini tidak lagi sekadar fisik, melainkan juga mental. Lututnya berdenyut seperti alarm kematian yang terus berdetak. Pelatih Harun mencengkeram clipboardnya kuat-kuat, berulang kali menatap Alia lalu papan skor, seperti sedang menentukan pilihan antara menyelamatkan pemain terbaiknya atau mengorbankan mimpi seluruh tim. Di luar lapangan, dunia sedang menilai. Komentator internasional mengatakan Alia keras kepala. Fans saling berperang di media sosial. Ada yang menyerukan ia harus keluar demi kesehatannya. Namun jauh lebih banyak yang memohon ia bertahan sampai akhir. Legenda tidak diciptakan oleh rasa nyaman, tulis seseorang. Namun legenda juga bisa hancur dalam sekejap, dan itu membuat siapapun bergidik ngeri.
Rania mengambil botol minum dan duduk di samping Alia. Mata setter muda itu merah, seperti menahan badai emosi di dalam dadanya. Aku tahu kamu ingin menang, tapi kamu lupa satu hal. Alia menoleh. Napasnya berat. Apa? Rania lalu tersenyum kecil. Meski suaranya bergetar. Kita satu tim. Kamu tidak harus memikul semuanya sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Alia lebih dalam dari serangan Jepang manapun. Pelatih Harun memanggil keduanya. Suaranya tegas meski hatinya rapuh. Jika kita main dengan cara yang sama, kita kalah. Kalau kamu tetap memaksa lututmu seperti tadi, kamu hancur. Alia terdiam. Ia tahu itu benar, tapi ia juga tahu apa yang dipertaruhkan. Harun lalu menunjukkan skema baru. Serangan kombinasi cepat yang meminimalkan lompatan Alia. Kita ubah permainan. Kau tetap jadi senjata utama. Tapi kita bohongi dunia dulu. Buat mereka pikir kau sudah habis. Waktu masuk set keempat, atmosfer stadion berubah seperti badai yang siap meledak. Jepang masuk dengan percaya diri penuh. Percaya Alia tak lagi mampu bangkit. Tapi mereka salah. Pada rally pertama, Alia tidak melakukan smash, melainkan tipuan halus yang menipu blok lawan. Penonton terkejut. Ini bukan lagi Alia yang bertempur dengan kekuatan. Ini Alia yang bertarung dengan kecerdikan seorang ratu. Ritme berubah drastis. Serangan cepat dari Rania membuat pertahanan Jepang kehilangan keseimbangan. Alia memotong jalur bola, memaksa lawan ragu setiap kali ia bergerak. Meski wajahnya pucat, tiap keputusan Alia di lapangan terasa tajam seperti silet. Jepang bukan hanya melawan pemain yang terluka, mereka melawan legenda yang menolak mati. Namun sakit itu tidak menghilang. Ada momen di mana Alia membungkuk dan memegangi lututnya dengan nyeri menggila. Penonton memekik khawatir. Rania langsung meraih bahunya, memberi kekuatan dengan genggaman erat. Bertahan sedikit lagi, katanya pelan. Alia mengangguk. Wajahnya menantang rasa sakit yang ingin merobek nyawanya. Skor berkejaran. Tensi naik ke langit. Setiap poin menjadi seperti napas yang ditarik bersama-sama oleh jutaan orang. Dan ketika Alia akhirnya meledakkan satu smash keras yang membuat bola memantul ke kursi penonton, seluruh arena berguncang kembali. Garuda Angels unggul, harapan kembali hidup. Kemudian, tim Out Jepang, kamera menyorot pelatih mereka yang panik memberikan instruksi baru. Jangan biarkan dia berdiri. Tumbangkan ratu itu. Perintah itu memicu amarah penonton. Mereka mengeluarkan chant yang bahkan mengalahkan speaker stadion. Alia, Alia, Alia. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Alia berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena sakit, melainkan karena ia tidak lagi berjuang sendirian. Set keempat dimenangkan Indonesia. Stadion pecah oleh sorakan kemenangan. Namun Alia masih belum tersenyum. Ia menatap papan skor yang kini imbang. Lalu memejamkan mata sebentar. Menarik napas panjang yang bersisa. Karena ia tahu, babak yang akan datang bukan hanya tentang pertandingan. Babak berikut adalah pertarungan hidup dan mati dalam kariernya. Dan begitu angka set 5 muncul di layar, setiap jiwa dalam stadion dan seluruh dunia yang menonton sadar. Inilah momen penentu, apakah sang ratu akan naik tahta, atau tenggelam dalam legenda yang tak pernah tuntas. Stadion bergemuruh saat angka set 5 terpampang besar di layar raksasa. Mata seluruh dunia tertuju pada satu sosok yang berdiri dengan lutut bergetar namun kepala tegak, Alia Pratama. Inilah babak terakhir. Bukan hanya dari pertandingan, tapi dari pertarungan antara takdir dan tekad manusia. Pelatih Harun menatap Alia dengan raut yang campur aduk, antara kagum, takut, dan pasrah. Selesaikan dengan caramu, katanya pelan. Alia hanya mengangguk, memejam mata sejenak, lalu melangkah maju dengan keberanian yang lebih besar dari rasa sakit yang merobek tubuhnya. Servis pertama datang dari Jepang, keras dan menusuk. Bola melambung ke arah belakang lapangan Indonesia. Namun Alia, meski terpincang, berlari mengejarnya. Ia menyelam, melemparkan tubuhnya hingga bola itu tetap hidup. Penonton menjerit histeris melihat tubuh Alia membentur lantai begitu keras. Tapi ia bangkit lagi seolah rasa sakit hanyalah angin lalu. Rania memberikan bola tinggi, bukan untuk smash, tapi untuk tipuan. Jepang terkecoh. Poin pertama Indonesia. Jepang membalas dengan kejam.
Dua pemain bloker langsung siap memburu setiap gerakan Alia. Mereka menyerang lututnya lewat bola cepat mengarah ke sisi yang sulit dijangkau. Alia terpaksa memaksakan lompatan tinggi, dan setiap kali ia mendarat, wajahnya memucat. Namun ia tidak mengeluh, tidak menatap wasit, tidak meminta belas kasihan. Karena legenda tidak dibangun dari keluhan, melainkan dari keberanian untuk terus berdiri saat semua orang mengira kau sudah kalah. Skor terus kejar-kejaran, 8-8, 10-10, 11-11. Setiap poin terasa seperti mencabut sebagian napas penonton. Ayah Alia berdiri di tribun sambil meremas pagar pembatas, berharap bisa menukar setiap denyut jantungnya demi satu lompatan putrinya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ia menyaksikan cermin dari perjuangannya sendiri, seorang anak yang menolak menyerah pada hidup. Kemudian datang momen yang membuat seluruh dunia terpaku. Rally panjang yang melelahkan. Bola mampir ke dekat net. Rania mengirim push cepat. Dan saat semua orang mengira Alia tak akan sanggup melompat lagi, ia terbang. Bukan sekadar melompat, ia melampaui rasa sakit, melampaui batas tubuhnya. Smash keras meledak seperti kilat. Poin Indonesia. Suara komentator pecah. Alia Pratama menantang Tuhan di udara. Tapi badai belum selesai. Jepang memaksa skor menjadi 14-14. Jus di set penentuan. Rania menatap Alia. Matanya bergetar. Kalau ini pukulan terakhirmu, aku akan pastikan dunia mengingatnya. Alia tersenyum samar. Meneteskan air mata. Bukan ketakutan, tapi rasa syukur karena tidak sendiri di medan perang ini. Rally terakhir dimulai. Jepang menyerang bertubi-tubi. Mencoba menjatuhkan Alia lagi. Ia nyaris tumbang. Namun setiap kali ia goyah, seluruh stadion berteriak menyebut namanya, mengembalikan kekuatannya. Rania akhirnya melempar set tinggi, sangat tinggi, ke arah Alia. Waktu seperti melambat, kamera menyorot wajahnya, luka, lelah, dan tekad yang melampaui manusia biasa. Alia meloncat untuk terakhir kalinya. Lututnya mungkin hancur setelah ini, tapi ia tidak peduli. Ia ingin takdir mengukir namanya di langit malam itu. Tangannya menghantam bola dengan seluruh jiwa yang ia punya. Smash itu tak hanya mengoyak blok Jepang, tapi juga mengoyak keraguan dunia. Bola jatuh. Wasit meniup peluit. Poin Indonesia. Indonesia juara. Stadion meledak seperti gempa. Semua berlari memeluk Alia. Namun ia hanya berdiri diam, menatap tribun yang menyebut namanya bagai doa. Air mata akhirnya jatuh tanpa malu. Kamera mendekat. Alia menatap lensa, seolah berbicara pada jutaan orang yang bermimpi. Lalu berbisik. Jika kau ingin menjadi legenda, bertarunglah bahkan ketika semua orang bilang kau tak bisa menang. Dan di saat ia diangkat sebagai Ratu Smash oleh rekan-rekannya di tengah sorak-sorai yang mengguncang dunia, satu pesan muncul di layar televisi internasional.